Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bukan mau masak ya guys ya, bukan mau resep masakan ya, tapi aku mau bercerita pengalaman aku waktu aku kena penyakit yang bisa mematikan, yang artinya bisa menghilangkan nyawa kita ya kalau kita berobatnya tidak serius ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke media sosial kalian ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada cerita ya di video waktu aku ya, waktu itu ya, tentang gara-gara judi keluarga jadi sengsara. Nah, akibatnya ya karena bapak aku main judi, akhirnya keluarga aku susah hidupnya ya, sengsara lah ya. Gara-gara hidup susah ya, akhirnya aku kena penyakit ya. Nah, dikarenakan tidak mengerti tentang penyakit itu, karena di keluarga kan belum pernah ada yang kena penyakit dalaman itu ya. Nah, terus saking nggak taunya ya, aku tuh berobatnya nggak teratur, karena nggak ngerti, karena nggak tahu juga ya, ibu aku juga nggak ngerti. Waktu itu juga aku masih muda banget ya, umurnya masih remaja ya. Nah, biasanya kan dulu waktu aku masih kecil tuh suka kena penyakit flu atau batuk atau pilek ya, nggak diobatin aja juga berapa hari juga sembuh ya. Tapi kok ini udah berapa hari, udah lama kok nggak sembuh-sembuh. Ibu aku nggak ngerti dan aku juga nggak ngerti karena masih kecil ya. Nah, akhirnya aku tuh maksudnya ya, berobat juga nggak teratur, terus akibatnya penyakit jadi kronis ya, susah ya diobatin juga ya, nggak sembuh-sembuh, keluar masuk rumah sakit ya, dalam keadaan kesulitan keuangan ya. Orang tua aku ya, bapak aku udah meninggal tuh. Nah ya, ibu aku hanya mengharapkan dari uang pensiunnya aja ya. Itu juga uang pensiunnya jadi kecil ya, dulu tuh kecil banget gitu ya, kalau sekarang aku kurang tahu ya. Nah, dan gitu anak-anak juga ya masih kecil gitu ya, jadi belum bisa membantu orang tuanya ya. Nah, udah gitu mondar mandir ya, masuk rumah sakit ya, aku tuh masuk rumah sakit juga ya, karena orang nggak mampu ya, jadi sering minta minta surat pengantar dari RT RW sampai kelurahan ya, ibu aku ya, buat aku berobat, buat aku dirawat di rumah sakit. Nah, jadi aku tuh sering banget ya, kadang-kadang kalau lagi kambuh tuh nggak nunggu siang, nggak nunggu malam ya, kapan aja ya bisa kambuh ya. Udah kambuh ya, mengalami pendarahan yang banyak ya. Nah, di situ aku betul-betul betul-betul ngeri ya. Jadi udah saya hampir mau meninggal, aku ya udah hampir mau meninggal, bukan sekali aja. Jadi setiap aku kambuh itu kayak gitu rasanya tuh ya, seperti seperti kayak dilelepin ya, seperti udah mau meninggal lah, dikit lagi antara batas hidup dan mati itu kayak tipis banget ya. Jadi aku udah melihat cahaya terang di sekeliling aku ya, aku gak lihat siapa-siapa ya. Jadi yang aku lihat hanyalah terang gitu di sekeliling rumah sakit itu gitu ya. Nah, aku tuh ya udah dikit lagi mau meninggal, aku berdoa sama Tuhan, Tuhan aku belum mau meninggal, aku belum mau mati, aku pengen hidup Tuhan, aku belum mau mati, aku belum mau meninggal, belum. Aku bilang aku masih pengen hidup Tuhan, tolong Tuhan. Berkali-kali aku berdoa dalam hati itu, dalam keadaan kesadaran yang tinggal sedikit ya, mungkin kali ada 10% ya. Aku berusaha untuk keluar ya dari masa-masa kritis ya. Masa kritis artinya masa-masa yang antara hidup dan mau meninggalnya ya, aku ya gitu ya, dikit lagi mau meninggal lah. Aku berusaha terus menerus, aku selalu minta sama Tuhan ya, di ingatan aku yang masih sedikit lagi ya. Nah, aku berusaha ya, semakin aku berdoa, semakin aku berusaha ya, semakin kuat banget ya tekanan itu, seperti aku kayak dilelepin ya, seperti kayak orang berenang tuh kelelep ya. Aku berusaha untuk keluar dari situ ya. Aku selalu minta Tuhan, aku masih pengen hidup, aku pengen masih hidup ya. Lama-lama mulai berkurang tekanan itu ya. Aku mulai akhirnya aku mulai sadar, mulai sadar, mulai baik-baik. Nah, baru tuh ya udah mulai normal lagi, tapi ya masih mengalami pendarahan. Tapi karena aku dikasih obat, disuntik, terus dikasih ini juga
aku minum batu es untuk kumur-kumur sama apa ya, sama garam ya. Itu gunanya untuk apa ya, jadi supaya napas aku lega, jadi darah-darah bisa keluar semua ya. Nah, apa ya, jadi aku harus berhati-hati ya, nggak bisa tidur seperti orang gitu ya. Aku harus tidur tuh nggak boleh miring ke kiri atau kanan. Kalau aku miring ke kiri kanan ya, aku bisa keluar darah gitu, keluar darah banyak gitu. Nah itu aku takut banget. Setiap hari aku ya harus pakai kaos kaki di rumah sama pakai sendal ya. Jadi aku ketakutan banget setiap hari. Aku harus minum obat setiap hari yang banyak ya. Ya karena aku nggak punya, ibu aku nggak punya uang, kadang obat juga sekedarnya aja ya. Nah kebetulan ya ada tuh dari puskesmas sama dari apa tuh seperti yayasan ya untuk penyakit itu. Jadi aku dapat obat dari situ dan disuntik juga setiap hari ya, berobat lagi mengulang lagi, berobat lagi mengulang lagi sampai 6 bulan gitu ya, dilihat lagi. Tapi tetap aja kalau lagi kambuh ya kambuh aja ya. Aku benar-benar ketar-ketir banget ya, aduh aku udah ketakutan ya, dalam keadaan ketakutan itu ya. Tapi karena aku ingin sembuh ya, aku ingin sembuh, tetap aku berusaha cari jalan lain. Dengan cara tradisional udah aku jalanin, dengan cara pakai dokter udah aku jalanin ya. Hasilnya sembuh total itu enggak ya. Aku selalu khawatir, walaupun dokter mengatakan aku udah sembuh, ternyata enggak ya. Makanya aku paling benci, paling nggak suka sama dokter kalau mengatakan udah sembuh padahal nggak sembuh. Jadi aku kambuh lagi selama bertahun-tahun lah, nggak hanya sebulan 2 bulan ya, bertahun-tahun lah. Sampai gini, sampai pusing ya. Aku berpikir gimana caranya supaya aku bisa sembuh total ya udah. Nah dari situ ya aku selalu berpikir, jadi kalau aku masuk angin, kalau aku sedih ya gitu, aku kaget ya langsung keluar darah kambuh gitu, keluar darah banyak gitu ya. Udah hampir-hampir nggak hampir mau nggak sadar gitu ya. Jadi setiap aku kambuh ya itu yang aku lihat ya sekeliling tuh sinar terang, sampai terang itu, tapi nggak membuat mata kita panas, nggak membuat aku panas ya, badannya biasa aja gitu. Jadi sekeliling itu terang gitu ya. Akhirnya aku pakai cara sendiri bagaimana supaya jangan masuk angin. Nah aku harus makan banyak ya. Jadi kalau aku mau buang air besar, jadi aku kamar mandi ya bawa tuh nasi supaya aku jangan masuk angin. Jadi aku berusaha jangan sampai masuk angin. Jadi kalau setiap hari aku kadang-kadang bawa air yang aku isi botol ya. Botol tuh air panas ya, aku campur dengan air yang dingin dikit. Jadi aku bawa itu, aku ganti lagi kalau udah dingin, aku ganti lagi. Terus aja sambil minum obat ya, obat dari dokter. Nah udah gitu ya, terus aku apa namanya aku lakukan itu terus ya, udah gitu ya. Jadi aku nggak boleh sedih, kalau sedih aja kambuh. Jadi aku berusaha ya untuk apa ya, untuk hilangin rasa sedih. Jadi aku nggak berpikir macam-macam, aku cukup apa ya, mikirin penyakit aku aja ya gitu. Jadi aku banyak makan, minum obat. Nah suatu hari ya aku ngelihat orang itu apa namanya kurus, tapi kok bisa gemuk. Karena aku tanya makan apa ya gitu, kok bisa gemuk. Karena aku pengen gemuk ya, karena aku udah kurus banget, udah tulang mulu ya, malu ya. Akhirnya ya dia bilang, dia ajak katanya obat nafsu makan. Nah aku beli itu, terus aku minum tiap hari selama beberapa bulan. Ternyata semenjak aku minum itu, terus aku nggak banyak pikiran. Udah gitu cukup tidur, cukup makan, ya nggak pernah kambuh lagi sampai sekarang ya. Nah jadi menurut aku ya, buat kalian ya yang kena penyakit mematikan seperti penyakit dalaman, kayak penyakit kanker, penyakit apa aja ya, jangan putus asa, tetap aja berusaha terus ya. Aku tuh tetap berusaha ya selama bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun loh, bisa lebih dari 5 tahun, lama lah bisa 10 tahun ya. Tapi karena aku kepingin sembuh total, aku selalu mencari usaha dengan cara apa aja lah gitu, yang penting bisa sembuh. Ternyata dengan minum obat itu ya, aku juga nggak nyangka ya, sebenarnya aku cuma pengen gemuk aja ya. Ternyata aku minum obat itu, sering-sering minum obat itu ya, jadi aku nggak pernah kambuh sampai sekarang. Nah untuk kalian jangan putus asa, berusaha terus ya. Kalau memang ingin sembuh, memang ingin hidup, nah berusaha terus ya. Jadi apapun usaha kita, kalau kita berusaha tidak putus asa, pasti Tuhan akan mendengar ya keinginan kita. Dan kita juga meminta kepada Tuhan ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya.
bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin ya. Jika kita bersungguh-sungguh berusaha, tidak kena putus asa, mencari pengobatan dengan cara apapun juga ya, pasti Tuhan akan mengabulkan doa kita, keinginan kita yang ingin sembuh ya. Yang penting jangan putus asa, jangan berhenti sampai betul-betul kalian sembuh total ya. Dan jangan putus asa atau sampai kepengen bunuh diri ya, jangan ya guys ya. Oke, semoga bermanfaat pengalaman aku ini. Thank you for watching. Bye bye.